Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5, bagaimana kabar kalian di hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu ya. Nah, kali ini kita akan kembali belajar tentang norma dalam kehidupan sehari-hari muatan PPKN. Ayo simak video ini sampai dengan selesai ya. Pernahkah kalian mengantri pada saat akan membayar di kasir waktu berbelanja dengan ayah dan ibu? Nah, dengan mengantri akan menciptakan ketertiban, bukan? Pengantri termasuk penerapan norma dalam masyarakat. Nah, ayo cari tahu lagi apa arti penting norma dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelumnya, kalian amati dulu gambar berikut ini ya. Setiap peserta didik di sekolah memiliki hak untuk menggunakan fasilitas sekolah. Dalam pelaksanaannya, peserta didik juga memiliki kewajiban untuk menjaga fasilitas sekolah. Pada gambar tadi, kedua orang tersebut meminjam buku di perpustakaan. Hak tersebut diikuti juga dengan kewajiban mengembalikan buku ke perpustakaan tepat waktu. Mengembalikan buku ke perpustakaan tepat waktu termasuk aturan di sekolah. Aturan di perpustakaan sekolah termasuk norma. Nah, apa pengertian dari norma itu? Norma berarti aturan yang berlaku dalam masyarakat. Norma digunakan sebagai pedoman dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Norma juga digunakan sebagai patokan atau ukuran untuk tindakan manusia. Ciri-ciri norma dalam masyarakat sebagai berikut. Yang pertama adalah hasil kesepakatan bersama. Norma merupakan hasil kesepakatan anggota masyarakat yang harus ditaati dan dilaksanakan. Yang kedua, berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Norma yang berbentuk tertulis bersifat resmi, sedangkan norma yang tidak tertulis sifatnya tidak resmi. Contoh norma tertulis adalah seperti hukum negara. Sedangkan norma yang tidak tertulis contohnya seperti kebiasaan, tata kelakuan, cara, dan adat istiadat. Yang ketiga, memiliki sanksi. Norma memiliki sanksi yang bersifat mengikat. Setiap norma memiliki daya sanksi yang berbeda. Namun, biasanya norma tertulis memiliki sanksi lebih kuat daripada norma tidak tertulis. Ciri yang keempat yaitu bersifat dinamis. Norma bersifat dinamis menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Macam-macam norma yang ada di masyarakat diantaranya adalah norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Norma agama, pengertian, peraturan hidup yang berisi perintah, larangan, dan aturan dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib ditaati oleh pemeluk agama. Sifat dan contoh, sifatnya bersifat mutlak, tidak bisa ditawar dan diubah. Otonom artinya bebas sesuai agama dan kepercayaan yang dianut. Contohnya seperti rajin beribadah sesuai agama yang dianut dan menghormati orang tua. Norma kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang bersumber dari suara hati manusia. Bersifat universal, artinya berlaku umum bagi siapapun dan dimanapun berada. Setiap orang memiliki hati nurani yang sama terkait perbuatan baik dan buruk. Sanksi norma ini bersifat tidak tegas, berupa rasa penyesalan, rasa bersalah, dan rasa malu. Sanksi tersebut hanya mempengaruhi pelaku pelanggaran dan membuat pelaku merasa tertekan dan gelisah. Contoh dari norma ini seperti mengadakan ulangan tanpa menyontek dan mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya. Norma kesopanan, yaitu peraturan hidup yang mengatur tingkah laku seseorang dalam kehidupan masyarakat. Norma ini memberi batasan dalam berperilaku dan bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Bersifat lokal artinya hanya berlaku pada masyarakat tertentu. Sanksi norma ini berupa celaan, cemoohan, dan dikucilkan dari pergaulan dalam masyarakat. Contoh dari
Norma ini seperti menyapa orang yang dikenal saat berpapasan dan memanggil orang yang lebih tua dengan panggilan yang sopan, misalnya Mas, Kakak, Bapak, atau Ibu. Norma hukum, yaitu peraturan yang berisi perintah dan larangan yang bersifat memaksa. Norma hukum ini ditetapkan dan diberlakukan oleh negara. Bersifat universal, artinya ketentuan hukum yang dibuat berlaku di seluruh wilayah suatu negara tanpa ada pengecualian. Sanksinya dari norma ini bersifat tegas. Pelanggar norma hukum dapat dikenai sanksi berupa denda dan hukuman. Contoh dari norma hukum ini seperti mematuhi peraturan lalu lintas atau taat membayar pajak. Kesimpulan yang kita dapatkan hari ini adalah dalam kehidupan sehari-hari terdapat beragam kepentingan. Oleh karena itu, norma dalam masyarakat pun beragam, seperti norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Penting untuk berperilaku dan bertindak sesuai norma yang ada di masyarakat, agar kita dapat memberikan dampak positif dalam lingkungan dan diri kita sendiri. Baiklah anak-anak kelas 5, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Nanti kita akan lanjutkan pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.